Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau dorong untuk mewartakan kabar gembira, kabar pertobatan kepada semua orang. Supaya semua orang atau orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang di sekitar kita bertobat. Semoga pertobatan kami menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga orang semakin percaya bahwa Yesus adalah satu, bahwa Yesus bersatu dengan Bapa, dan Yesus adalah Allah. Sehingga kami semua tidak bercacat, tidak bernoda, dan pantas masuk kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tugas perutusan, tugas kerasulan adalah tugas kita semua. Kalau kita merasa dan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, bahkan memberikan kita yang paling indah dalam hidup kita, kebersatuan dengan Allah. Maka tugas itu adalah keluar dari pengalaman akan Allah. Dan itu bukanlah yang mudah. Tugas kerasulan itu pertama-tama orang harus bertobat lebih dulu, sebelum kita mewartakan pertobatan kepada orang lain. Karena kita tahu bertobat itu bukanlah yang gampang. Bukan hanya menyesali atas dosa-dosa. Bukan hanya memperbaiki perilaku yang keliru menjadi baik. Ada sesuatu yang lebih dalam. Pertobatan adalah melawan cinta kasih. Pertobatan adalah memusatkan hidup kita tidak hanya kepada diriku, kepada dunia, tapi kepada Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, dan kehendak Allah itu satu-satunya adalah mencintai dan mengasihi. Dan kita tahu bahwa kita sendiri sulit sekali bertobat. Hari ini saya sudah 39 tahun menjadi biarawan. Dan saya menyadari ternyata masih banyak dosa dalam hatiku. Karena saya tidak hanya melihat aspek eksternal, tetapi aspek internal. Aspek batiniah kita. Kita tidak cukup bertobat dari misalnya bukan Katolik menjadi Katolik. Percaya pada Yesus, bukan hanya itu. Pertobatan adalah bahwa saya menjadi serupa dengan Yesus. Secitra dengan Yesus, segambar dengan Yesus. Maka dalam bacaan kedua hari ini, Paulus mengingatkan kita supaya kita yang telah dipilih Allah sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan, untuk tidak bercela, untuk tidak bercacat, untuk tidak berdosa. Nah itu coba lihat. Sudah sejak sebelum penciptaan Allah sudah memberikan itu kepada kita. Menjanjikan itu kepada kita, dan itulah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah bagaimana supaya kita tidak bercela, tidak bernoda, tidak bercacat? Karena itulah syarat untuk masuk ke surga. Maka pertobatan bukan hanya bahwa kita dari tidak Katolik menjadi Katolik, tidak beriman menjadi beriman kepada Yesus. Tapi bagaimana Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang hidup membersihkan pikiranku, perasaanku, emosiku, bawah sadarku. Itu yang harus menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Maka kalau kita membaca Teresa Avila, tulisan Teresa Avila, tulisan dari Yohanes dari Salib, kita diajak masuk ke kedalaman, masuk ke hidup batin, ke dalam, bukan keluar, bukan di luar, di dalam ini loh. Pikiran-pikiran kita yang jahat, yang iri, yang sombong, yang malas, yang dengki, yang cabul, yang serakah, yang kikir. Terutama kesombongan, dosa manusia pertama, orang jatuh dalam dosa karena kesombongan.
Dan juga menjadi bisa aja kesombongan rohani, spiritual pride. Dan itu yang seringkali menghambat. Kalau kita lihat dalam medsos kita, orang merasa spiritual pride, kesombongan rohani. Menganggap bahwa kita adalah yang terbaik, yang terhebat. Dan itu menjadi hambatan kita dalam memasuki hidup batin yang lebih dalam. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi dari Yohanes dari salib, supaya hati kita puritas cordis, purity of heart, harus mengalami apa yang disebut malam gelap. Kegelapan, entah itu eksternal, entah itu internal. Kegelapan eksternal, misalnya sekarang ini kita lihat pandemi ini, COVID ini. Gelap, kita tidak mengerti, tidak memahami bagaimana penyakit ini, virus ini datang kepada kita dan kita tidak tahu. Kita terpapar dan banyak orang yang sudah meninggal. Itu adalah gelapnya pikiran, gelapnya perasaan, gelapnya ketidakmengertian dan pemahaman kita. Dan membutuhkan waktu bagi manusia untuk bisa mengatasi kegelapan-kegelapan ini. Itu eksternal dan kita dipaksa oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami lebih lanjut, untuk mengerti lebih lanjut, mencari lebih lanjut kebijaksanaan Allah, pengetahuan Allah yang lebih dalam, lebih jauh. Itu yang eksternal. Banyak kali kita ketika kita mengalami penderitaan malam gelap itu, penderitaan juga bisa masalah, bisa problem, bisa sakit yang bertahun-tahun, bisa sekarang ini pandemi ketika kita salah satu dari kita atau kita sendiri mengalami sakit COVID ini yang tidak bisa berbuat apa-apa dari secara fisik, secara mental, bahkan secara spiritual. Gelap. Nah, di dalam gelap itulah kita akhirnya bersandar. Bukan lagi kepada diriku, bukan lagi kepada orang lain, bukan lagi kepada harta, bukan lagi kepada siapapun, kecuali dalam Tuhan. Nah, maka kita menemukan Tuhan bukan lagi di luar diri kita, tetapi di dalam masuk diri kita. Dan di dalam diri kita, kita menemukan dosa-dosa kita. Tapi juga kita menemukan gelap, menemukan dosa-dosa kita. Semakin dosa kita menemukan dosa yang banyak itu, kita tahu bahwa sinar Tuhan itu, terang Tuhan itu menjadi jelas, menjadi terang gitu loh. Kita tahu dosa kita karena ada terang. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib yang berat sekali, itu tandanya bahwa terang itu sudah bersinar jelas. Supaya meruntuhkan egoisme, meruntuhkan kesombongan kita, meruntuhkan segala hal yang kita banggakan dalam batin, dalam pikiran, dalam perasaan, atau dalam niat-niat baik kita. Diruntuhkan, dikonstruksi, dikacaubalaukan supaya kita menyadari nggak kita akan situasi seperti ini untuk kembali kepada Tuhan, untuk memasuki kepada Tuhan, untuk mengizinkan Tuhan masuk ke dalam batin kita. Dan itulah yang kita lihat dalam peristiwa Paskah. Yesus harus menderita berat ya, dengan segala kenistaan dan kekejaman, kebrutalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi terhadap Yesus, harus disalibkan tanpa dosa, tanpa salah. Coba lihat, itu bentuk dari dosa akibat dosa. Dan kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka anak-anaknya juga berdosa semua. Dan kita lihat dari Abraham juga ya, bertengkar dengan saudaranya Lot dan bertengkar dengan istrinya Sarah yang tidak percaya dan seterusnya. Kemudian juga Ishak, ya. Kemudian juga dengan Yakub bertengkar dengan saudara sulungnya Esau untuk mendapatkan, dan seterusnya. Anak-anak Yakub semua kita lihat dosa yang begitu akibat dosa. Dan disitulah kita lihat Yesus datang untuk menghancurkan dosa itu dengan taat kepada kehendak Allah. Intinya adalah taat kepada kehendak Allah. Manusia pertama kesombongannya tidak taat kepada kehendak Allah, taat kepada dirinya sendiri. Saudara, itulah saudaraku yang terkasih. Pertobatan adalah suatu proses yang panjang, yang lama, di mana kita disucikan, dibersihkan, disucikan, tapi dicuci juga. Aspek purgatori di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Supaya kita lama-lama masuk dari ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat, ruang kelima, sampai ruang ketujuh. Ya, di mana Tuhan bertahta itu. Kita sudah di pusat. Ya, kita sudah bersatu dengan Allah, tetapi belum berada di pusat bersama Yesus. Kita merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Nah, itu Tuhan selalu membuka satu persatu dengan Roh Kudus-Nya, ya. Dosa-dosa kita, kelemahan kita, ya. Kehitaman batin kita yang terdalam. Supaya kita tunduk, supaya kita merendah. Dan itu kita lihat dalam diri Ayub. Kalau kita perhatikan juga Ayub itu. Bagaimana Tuhan mendidik dia lewat 3 temannya yang menyangkal dia, yang menyerang dia, ya, untuk bertobat karena dia berdosa. Dan dia berdosa, kesombongan dia, bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi dia lupa bahwa Tuhan dialami, dirasakan olehnya. Dan itulah perjuangan kita selama masa pandemi ini. Tanda-tanda zaman yang Tuhan mau berikan kepada kita dengan pandemi ini adalah kita memasuki hidup batin. Ya. Saya merasa bahwa dengan pandemi ini kita memasuki hidup batin, hidup dalam sendirian. Seperti Yesus sendirian, dan kita memang harus sendirian. Kita dilahirkan sendirian dalam tanda petik, dilahirkan dari ibu kita sendiri, dan kita juga akan mati sendiri. Maka kita, di bagian kita untuk bertobat itu adalah pertobatan pribadi, personal. Ya. Nah, ketika kita sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan, segala macam itu adalah indikasi bahwa kita mau mencari yang paling dalam hidup batin kita, kebersatuan dengan Tuhan, dengan dicucikan di selama masih di dunia ini, masa purgatori di dunia ini. Maka bersyukurlah, berbahagialah orang yang menderita demi aku, kata Yesus. Nah, itulah yang menjadi proses kita ketika saya menjadi imam, menjadi biarawan. Berapa orang yang sungguh-sungguh bertobat? Saya tidak tahu persis, tidak banyak. Saya merasakan sungguh-sungguh tidak banyak. Karena orang takut untuk masuk ke dalam. Karena saya juga belum masuk ke kedalaman. Dan itu tantangan bagi kita semua karena itu tadi masuk dalam. Kedua, ya kita lihat bahwa proses pewartaan itu bukan hanya proses yang sekedar mewartakan Kristus. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi kita untuk mengajak orang bertobat. Maka kita melawan kuasa-kuasa kegelapan lewat banyak cara. Kita tidak tahu. Karena iblis tidak suka bahwa banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, semakin dalam kita masuk ke kedalaman, semakin kita merasakan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang nanti akan bekerja dalam diri kita. Maka Yesus mengatakan jangan bawa apa-apa. Karena kita tidak boleh bersandar pada kemampuan kita, tapi bersandar kepada kekuatan Allah. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Dan karena kita bertobat, kita memberikan diri, fokus kita kepada Allah, menyatu dengan Allah dan mengizinkan Allah untuk bekerja lewat tanganku. Aku hanyalah alat, instrument of God's love. Seperti kata Santo Fransiskus Assisi. Semoga kita semua sadar akan panggilan kita untuk mewartakan Kristus. Tapi sadar juga bahwa saya harus bertobat pertama-tama bagi diriku sendiri. Dan supaya mengalami Allah yang hidup penuh kuasa bagi kita dan bagi dunia. Tuhan memberkati Anda. Maka jadilah rasul yang sungguh-sungguh kita berjuang. Bukan hanya saya sudah sampai di sana, saya sedang berjuang supaya Kristus hidup lewat tangan saya, lewat mulut saya, lewat pikiran saya, lewat seluruh diri saya. Bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.